ada 2 jenis aset kelas Heeh. yang orang harus tahu. Ini bukan cuma buat Radit tapi buat semua ya, bahwa ada aset kelas yang kita sebut akumulatif, ada yang aset kelas kita sebut generatif. Oke. Nah, buat yang udah pensiun atau titiknya udah financial freedom, as in lo nggak kerja pun lo tetap bisa makan, itu posisinya adalah dia akan punya banyak aset kelas yang generatif yang bisa menghasilkan. Oke. Contohnya ada bisnis, ada bagi hasilnya, ada profit dividennya. Properti bisa disewain, surat berharga, kalau deposito ada bunganya, kalau bonds ada kuponnya, kalau saham ada dividennya. Kekayaan intelektual ada royaltinya. Itu yang disebut aset kelas generatif. Jadi kalau lu bertanya mau pensiun harusnya apa, gue akan bilang harusnya aset yang generatif. Oke. Antara bisnis, properti, surat berharga sama kekayaan intelektual. Tapi kalau uangnya belum nyampe ke targetnya, kan untuk bisa mencapai misalnya gue mau punya 20 juta sebulan dari aset-aset kelas ini, berarti kan harus ada modalnya dulu dong untuk bisa punya bisnis, properti, surat berharga dan kekayaan intelektual ini. Maka gue akan butuh aset akumulatif. Aset akumulatif itu cuma ada 5. Tabungan dan deposito yang returnnya hampir 0, reksadana dari pasar uang sampai ke saham, emas yang logam mulia sama saham. Oke. Dengan begitu pada saat kita tadi pertanyaannya gue mesti taruh di mana, harus dilihat hitungannya dulu dong. Lu punya targetnya angkanya berapa untuk bisa menghasilkan si generatifnya, sehingga bisa kelihatan oh kurangnya tinggal sekian M lagi, baru bisa ketahuan berapa pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mencapai si target tadi. Oke. Nah, si komposisi itu hanya bisa dihitung kalau kita bisa lihat big picture-nya. Oke. Orang yang background-nya portfolio management akan bisa bikin komentar. Sekian persen di saham, sekian persen di bonds. Gue orang financial planning, gue gak bisa bikin komentar begitu. Dan gue gak punya CFA, ya kan? Dan gue bukan certified atau lisensi wakil manajer investasi. Oke. Sehingga komentar gue akan lebih ke, ntar dulu kita mesti ngitung dulu nih komposisinya berapa. Pertumbuhan yang tertinggi kemungkinan akan ada di saham, tapi data tahun lalu gak bilang begitu. Data tahun lalu?